Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil di tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kilometer 88 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Petugas tol dan polisi PJR Tol Cipularang langsung berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Purwakarta mengerahkan 1 unit pemadam kebakaran ke lokasi. Kebakaran ini bermula saat pemilik mobil bersama keluarganya menempuh perjalanan menuju Bandung dan tiba-tiba keluar asap serta percikan api dari ban bagian depan mobilnya. Diduga terbakarnya mobil akibat korsleting listrik. Cepat itu keluar Pak, ada asap. Terus yang di belakang Pak itu di bawah ada percikan api sedikit. Percikan apinya keluarnya dari apa namanya itu ya, kampas katanya. Kampas rem mungkin kemungkinan. Asalnya nggak sampai ke sini, cuma di sini itu karena mungkin udah banyak yang kebakar. Terus pemadamnya juga jauh mungkin. Jadi ya sampai seperti ini. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran mobil ini ditangani polisi PJR Tol Cipularang. Sedangkan bangkai mobil yang terbakar dibawa ke Pul Derek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Jadi kendaraan tersebut datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, menurut pengakuan pengemudi, tercium bau tidak sedap dari roda sebelah kiri. Yang disinyalir adalah diakibatkan oleh korsleting listrik. Sehingga dari akibat tersebut menyebarlah api ke seluruh badan kendaraan. Demikian. Imbas dari kebakaran mobil ini sempat menyebabkan kemacetan panjang 3 hingga 4 km di tol Cipularang arah Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat menghanguskan 9 bangunan di Komplek Asrama Detasemen Perbekalan dan Angkutan milik TNI Angkatan Darat di Kota Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar dan hembusan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran hebat menghanguskan 9 bangunan di Komplek Asrama Detasemen Perbekalan dan Angkutan atau Denbekang milik TNI AD di Kota Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya tumpukan material dan cairan yang mudah terbakar disertai hembusan angin yang kencang membuat kobaran api cepat membesar dan merembet hingga bagian ruangan lain. Petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas juga sempat mengerahkan mobil water cannon milik Polres Cirebon Kota. Lokasi kebakaran yang berada di tengah-tengah kota membuat banyak warga ingin menyaksikan kejadian tersebut. Lokasi kebakaran yang berada di tengah-tengah kota membuat banyak warga yang menyaksikan kejadian kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, 9 bangunan dan sebuah mobil serta 3 sepeda motor yang berada di asrama Denbekang TNI AD habis terbakar. Datang ke sini keadaan sudah flyover, sudah keadaan penyalaan mantap, ya sudah perkirakan ada sekitar 6 rumah yang terbakar dan ada 3 rumah bangunan tingkat, ya jadi totalnya 9 rumah. Terus kita melakukan pemutusan aliran api ya agar tidak merembet ke yang lain dan alhamdulillah bisa tertangani. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Sementara akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 1 keluarga yang terdiri dari 4 orang di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara saat ini jenazah korban masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan 1 keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi sebelumnya telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Saat ini sisa puing-puing akibat kebakaran masih terlihat di lokasi yang hanya dibatasi oleh garis polisi. Kemudian
Para saksi-saksi juga kita sudah lakukan pemeriksaan, kita lakukan oleh TKP bersama dengan unit identifikasi Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Untuk penyebab kebakaran masih kita dalami, namun dari hasil keterangan saksi, dugaan sementara akibat korsleting listrik. Diketahui peristiwa kebakaran di Papanggo, Priuk, Jakarta Utara terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas lantaran terjebak api di dalam kamar di lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 jenazah sekeluarga korban kebakaran di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dimakamkan pada Sabtu sore di TPU Rorotan. Tangis haru mengiringi pemakaman para korban. Dengan menggunakan 4 mobil, keempat jenazah korban kebakaran di Tanjung Priuk tiba di TPU Rorotan, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Sejumlah kerabat dan tetangga korban tak kuasa menahan kesedihan saat mengantarkan jenazah ke liang lahat. Keempat korban yang merupakan satu keluarga tewas mengenaskan dalam kebakaran yang melanda rumah mereka pada Jumat dini hari. Para korban terjebak di dalam kamar di lantai 2. Dari hasil penyelidikan polisi, kebakaran akibat korsleting listrik. Lama banget bang, sampai istrinya bang sampai anaknya, kita ngebayangin kalau kita dalam ruangan kebakar itu dia pengen keluar itu susah. Jadi kita bikin sampai sekarang kita stres lah. Semoga mudah-mudahan aja diterima ya. Memang puasa bang. Kita butuh doanya aja bang ya. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian kolom abu 5.000 meter disertai lava pijar dan api. Kejadian yang berlangsung Sabtu malam ini membuat warga panik dan membunyikan tanda bahaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Petugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewoingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan Pak, penerangan lagi dari dengan obat-obatan itu. Lampu belum ada. Belum ada? Iya, kami barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali Pak. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sejumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi kecewa menerima sejumlah bantuan kadaluarsa di posko Lewoingu. Bantuan kadaluarsa tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari seperti popok bayi hingga perlengkapan mandi. Warga mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayang, bantuan yang diterima banyak yang sudah kadaluarsa, seperti popok bayi, pembalut wanita, dan perlengkapan mandi untuk para pengungsi. Hal ini memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan warga, terutama karena kondisi barang yang tidak layak pakai dapat menimbulkan resiko kesehatan. Ribuan warga desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi mengungsi ke desa Lewoingu, Kecamatan Titehena.
Yang kami temukan ini ada makanan, ada pempes, terus ada tisu basah, ada telon. Perlengkapan bayi semua yang kadaluarsa ya Bu, Pak? Ya. Juga kelebihan muatan, kapal ponton pengangkut batu bara tersangkut di jembatan Ampera. Kapal tersebut tersangkut selama 15 menit. Dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa maupun luka. Inilah detik-detik saat kapal tongkang bermuatan batu bara ini tersangkut di jembatan Ampera saat melintas di perairan Sungai Musi. Diduga kapal tongkang ini tersangkut karena muatan batu bara terlalu tinggi hingga tidak bisa melewati jembatan Ampera. Menurut warga, kapal tersangkut selama 15 menit. Warga berharap pemilik kapal lebih memperhatikan lagi isi muatan kapal agar tidak mengganggu kapal-kapal kecil yang beraktivitas di perairan Sungai Musi. Di sekitar jam 1 lebih lah. 1 lebih? Ngapa dia tuh? Muatan tinggi gini. Tinggi ya? Jauh. Itu baik. Nyangkut weh, lama udah ada nyangkutnya tuh. Sekitar berapa lama? Berapa lama lagi Garo? Berapa jam lah. Berapa jam? Di pangkas dulu berarti kemarin tuh? Ya, mundur. Oh, nggak mundur weh. Balik lagi sana. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan tidak mengganggu aktivitas perairan Sungai Musi. Dari Palembang, Muhammad David melaporkan. Seorang pria korban kecelakaan yang sebelumnya kritis karena kecelakaan meninggal dunia setelah diduga tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Dan Ibu, ada nggak ngomong sama saya? Saya nggak tahu untuk siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil minta tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongan kayak gitu? Ada. Ya. Kan saya bilang nggak tahu. Nah. Saya nggak berani ngasih Pak, tapi Iya. saya pun nggak kenal sama Bapak. Iya betul. Gimana Ibu mau kenal sedangkan Ibu nggak keluar? Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait peminjaman mobil ambulans. Tapi katanya dipasang infus lepas tengah Sekarang ini aja, berarti kalau ada persen jawab, saya tolak. Loh, jawab puskesmas. Loh, gimana saya mau buka tapi ditolak aja. Ayah pasien yang meninggal dunia, Effendi Sirait, mengungkapkan kekecewanya ke pihak puskesmas. Meminta ambulans supaya dipakai. Data penjelasan KTU sama Bu Nina, kami tidak berhak memberikan kunci ambulans kalau tidak ada supir. Kejadian ini bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu, kondisi sang anak sedang kritis. Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia. Padahal ambulan ada, kunci ada, tapi nggak dikasih. Ya daripada gini anakku ya bagusanlah kayak naik mobil pribadi ya, itulah kami minta tolong sama lainnya, ayolah le, kita bawa mobil terus lainnya pun ayolah. Sesudah itu Pak, di tengah jalan ya anak kami sudah meninggal. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas Desa Huta Padang terkait kasus ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polres Tarakan, Kalimantan Utara berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Modus pelaku yakni mengiming-imingi korbannya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan gaji Rp2.000 sampai Rp3.000.
Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Tarakan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dibongkar personil Satreskrim Polres Tarakan. Sebanyak 13 orang korban TPPO, diantaranya 2 anak-anak, dapat diamankan polisi dan gagal diberangkatkan ke Malaysia. Kasus ini terungkap setelah personel Satreskrim Polres Tarakan mendapat informasi dari warga di sekitar pelabuhan Malundung bahwa ada beberapa orang diduga pekerja migran ilegal akan dikirim ke Malaysia. Dari hasil penyelidikan ditemukan 7 orang yang berasal dari Bulukumba dan mengaku akan dibawa ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tak hanya itu, petugas pun akhirnya mendapat informasi bahwa sebelumnya ada 6 orang rombongan mereka yang lebih dulu tiba di Tarakan. Polisi berhasil menggagalkan keberangkatan 13 pekerja migran ilegal. Polisi juga telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial Z. Beberapa orang yang akan mencari pekerjaan di Malaysia. Nah, jadi dari laporan informasi dapat 7 orang, jauh dari 7 orang. Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dalam rangka untuk menjadi buruh kelapa sawit. Sementara dari pengakuan para korban, terduga pelaku mengiming-imingi pekerjaan perusahaan sawit dengan gaji Rp2.000 hingga Rp3.000 Malaysia per bulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melapor. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pagi tadi memimpin upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pun berlangsung hikmat. Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dipimpin Komandan Upacara Kolonel Penerbang Luki Indrawan. Dalam suasana hening, sirine dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Sebagai inspektur memimpin prosesi mengheningkan cipta, Gibran kemudian meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah upacara, Wapres bersama para pejabat negara melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Pesannya ya tentu yang diharapkan nilai-nilai kepahlawanan itu, maka temanya itu kan salah satu kita terjemahkan itu dari arahan Pak Presiden itu. Ya, teladani pahlawanmu dan juga cintai negerimu. Banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini. Mulai dari kesabarannya, kesabaran menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi. Dan yang kedua juga kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Dengan keimanannya mereka berjuang di dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Itulah terjemahan kita dari arahan Presiden. Yang penting adalah sosialisasi tentang perjuangan pahlawan dan soal nilai-nilai kepahlawanan itu harus lebih disebarkan ya. Pak Menteri sangat positif dan kami juga kebetulan saya ketua dari Ikatan Keluarga Pahlawan Indonesia. TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Upacara digelar di kapal perang milik TNI AL KRI Semarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024, Kemensos bersama TNI AL melaksanakan upacara tabur bunga di atas kapal perang milik Indonesia KRI Semarang 594. Upacara tabur bunga di Laut Jakarta ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara.
Upacara ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma, serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai lembaga. Dalam peringatan Hari Pahlawan 2024 kali ini, Kemensos mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Pemprov Jawa Timur gelar Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Renungan malam Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim dan diikuti oleh TNI, Polri, dan seluruh Forkopimda Jawa Timur. Renungan Hari Pahlawan digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur bertempat di Taman Makam Pahlawan kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Upacara renungan Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim, Adi Karyono, sebagai inspektur upacara. Dalam upacara, PJ Gubernur Jatim memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pahlawan dan doa kepada para pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Apa yang sudah diperbuat dari sisi pola pikir, konsep, kemudian perjuangan dari para pahlawan kita yang telah gugur, mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia, bahwasanya mereka punya niat yang sangat mulia, niat yang tulus untuk bagaimana. Hari Pahlawan identik dengan kota Surabaya, di mana pada saat perjuangan kemerdekaan, warga Surabaya berani mengusir penjajahan. Tidak heran jika di kota Surabaya banyak gedung bersejarah peninggalan Belanda, salah satunya bunker peninggalan Belanda yang masih menjadi tempat tinggal anak-anak pejuang. Beginilah kondisi bunker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Bunker masih kokoh berdiri dan ditempati oleh anak-anak pejuang kemerdekaan. Salah satunya Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamir. Ia lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 51. Bunker ini dahulu sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian. Gedungnya sangat kokoh, temboknya setebal 80 cm dan pintu dari besi baja. Bu, gimana Bu tinggal di dalam bunker Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya biasa aja, kayak rumah-rumah biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ini genteng ini cuma pura-pura Bu ya? Iya, kamuflase. Bu, aslinya bunker cuman di model kayak rumah gitu ya. Jadi kalau dari jauh kayak rumah Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang ini sudah mendapat rumah dari Pemkot Surabaya. Namun rumah tidak memiliki surat yang jelas. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat Ibu Endang tidak bersedia pindah dari bunker. Selain dihuni 5 kepala keluarga, bunker ini juga difungsikan sebagai kantor cacat veteran Jawa Timur. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Presiden Prabowo berkunjung ke Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri dan Presiden Cina Xi Jinping. Oke. Ini lihat sini semuanya. Pak Prabowo di Beijing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina pada Jumat malam untuk mengawali rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Kedatangan Prabowo disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri tirai bambu. Lawatan Prabowo di Cina dimulai dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing. Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Cina yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di tempat yang sama. Prabowo menyebut sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan asal Cina dan Indonesia akan segera ditandatangani dengan nilai investasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. I think this shows the great friendship and the great respect
that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Selain Zhao Leji dan Li Qiang, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di hari yang sama. Tim iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, Cina, Sabtu kemarin dalam kunjungan Prabowo ke Cina. Sebelum melanjutkan perbincangan, Presiden Cina menggelar upacara penyambutan bagi Prabowo di Balai Besar Rakyat Beijing. Usai pertemuan, Xi Jinping mengatakan kepada Prabowo bahwa Cina ingin terus menjalin kerjasama dengan Indonesia, menulis babak baru demi keuntungan bersama bagi kedua bangsa. Menyambut pernyataan Xi Jinping, Prabowo membalas dengan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan bilateral antara Prabowo dan Xi Jinping ini menjadi perhentian pertama dari rangkaian kunjungan perdana ke luar negeri Prabowo setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional dan Perdana Menteri Cina, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen, Cina. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Vice Minister Foreign Affairs. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Cina pada Sabtu sore. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga atau flower tribute sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Proses ini berlangsung usai Prabowo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, dan Perdana Menteri Cina, Li Qiang, di Great Hall of the People, Beijing. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk Cina, Jauh Hari Urat Bangun, dan sejumlah pejabat negara. Prabowo disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Flower tribute ini adalah prosesi yang sering dilakukan oleh kepala negara yang sedang berkunjung ke negeri tirai bambu. Tim iNews melaporkan. Kantor Pos Negara Ukraina baru-baru ini merilis perangko bergambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Perangko bergambar Prabowo merupakan bentuk penghormatan negara Ukraina atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Dalam unggahan media sosial Instagram, KBRI di Kiev Kamis lalu, perangko tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan bendera merah putih di sudut kanan. KBRI Kiev juga menulis bahwa perangko bergambar Prabowo atas usulan dari organisasi non-profit di Ukrainian Initiative. Ukraina berharap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina semakin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menerima dukungan dari warga Ciracas, Jakarta Timur. Dalam belusukan itu, Ridwan Kamil berjanji menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi pemuda Jakarta serta melanjutkan program KIP ataupun KJP maksud kami yang sudah dijalankan di era Anies Baswedan. Betul? Luar biasa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menerima dukungan dari komunitas relawan sarana informasi Ahmad Azran Peduli milik anggota DPD Jakarta Ahmad Azran di Ciracas, Jakarta Timur.
Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil mempromosikan program unggulannya seperti 1 RW 1 miliar 1 tahun, kredit mesra, dana abadi untuk kebudayaan Betawi, serta menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. RK optimis bisa memenangkan Pilgub Jakarta 1 putaran. Ya, kawan-kawan, saya alhamdulillah hari ini mendapat dukungan resmi dari senator dan komunitas senator Bang Ahmad Azran yang ada di wilayah-wilayah seluruh Jakarta. Ini menguatkan semangat kita, mudah-mudahan karena memang pergerakan itu masifnya rata-rata di 3 minggu terakhir ya. Sehingga kita bisa lihat dan saya saksinya sendiri hari ini dan besok-besok tuh pergerakan luar biasa. Kim sangat solid, sangat kompak dan ini yang membesarkan hati. Insya Allah kita menang 1 putaran supaya warga juga tidak terlalu berlama-lama dalam pemilu ya. Nah, kita terus bergerak, saya tiap hari 8-15 agenda, hanya sanggup 8, 7-nya di disposisi bentrok acara, tapi poinnya menunjukkan aktivitas sedemikian banyak untuk jadwal saya aja, karena kita terus bersemangat untuk menyapa warga, meraih simpati dari warga. RK juga menegaskan akan menggratiskan sekolah swasta serta melanjutkan program KJP yang sudah berlaku sejak era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dari Jakarta, salam rahmat, Yudi Richard Sutrisno, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Bersama aktor kawakan Roy Martin, Pramono menyapa warga dan sejumlah pedagang sekaligus menyerap aspirasi mereka. Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung didampingi aktor kawakan Roy Martin turun menyapa warga di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat Sabtu siang. Kedatangan Pram disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pram dan Roy juga menyempatkan diri mampir ke sejumlah toko-toko legendaris seperti toko kopi Estaki hingga tempat pangkas rambut kotang yang pernah dikunjungi oleh sejumlah toko seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Beberapa kali berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Petak 9, Pram mengaku mendapatkan pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar. Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah. Diperbaiki dan sebagainya. Pramono mengaku dari belusukannya kali ini banyak menemui hal yang sebelumnya belum pernah ia lihat, yaitu kentalnya budaya Tiongkok di wilayah Petak 9 yang merupakan sebuah kekayaan kota Jakarta yang harus dilestarikan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Sementara itu calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana safari kampanye dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wali kota Magelang Muhammad Nur Aziz yang diusung Partai Perindo belusukan ke lokasi petani aquaponik. Kegiatan ini dilakukan guna menyerap aspirasi warga dan menunjang ketahanan pangan kota Magelang.
belusukan ke Opokui Farm Aquaponik, Puri Toksongo, Cacaban. Calon wali kota petahana Muhammad Nur Aziz didampingi Ketua DPD Partai Perindo Kota Magelang, Rulis Aryati, menyerap aspirasi warga dan petani. Calon wali kota nomor urut 1 ini berkomitmen dalam menunjang ketahanan pangan di Kota Magelang. Opokui Farm Aquaponik ini dinilai dapat menjadi contoh dan bisa menjadi solusi untuk mewujudkan program ketahanan pangan. Bisa menjadi sparring, menjadi pelopor dalam masalah penanaman atau misalnya budidaya tanaman tanpa pupuk tapi menggunakan istilahnya amonia dari ikan, dari kotoran ikan. Ini penting. Dan manfaatnya juga luar biasa. Bisa program ini kalau dilakukan oleh masyarakat Kota Magelang sangat bagus karena bisa memanfaatkan lahan sempit. Calon wali kota Magelang yang diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga memborong sayur mayur yang ada di Opokui Farm dan langsung dibagikan kepada warga sekitar. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung terus menelusuri peran mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar terkait dugaan suap terhadap 3 hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang memakai jasa Zarof untuk pengurusan perkara. Pemeriksaan terhadap Zarof Richard disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta hari Rabu kemarin. Zarof diperiksa sebagai saksi untuk mendalami keterkaitannya dalam perkara dugaan suap yang menjerat Mayriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Zarof diduga menjadi perantara yang menghubungkan Mayriska dengan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Selain Zarof, penyidik Jaksa Agung juga memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara, ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Sebelumnya Zarof ditangkap Kejaksaan Agung karena menjadi maklar suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di kediaman Zarof, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir senilai 1 triliun rupiah dan emas 51 kg yang diduga berasal dari pengaturan perkara. Selain menggali hubungan Zarof dalam kasus Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengurusan perkara dengan mantan Kepala Ditlat Hukum dan Peradilan MA tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menyita uang tunai 73 miliar dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Saya fokus urus operasi dan dandan. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius atas judi. Kita warga negara. Nanti katanya polisi mau mendalam kok. Tunggu aja dalamnya. Siap dipanggil. Maaf tidak. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online
untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Barat mendesak pemimpin negara-negara Muslim mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Dengan membawa atribut negara Palestina dan sejumlah spanduk, massa berorasi menyerukan kemerdekaan Palestina. Massa mendesak seluruh pemimpin negara-negara Muslim di dunia mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Aksi bela Palestina ini kan momentum hari resolusi jihad. Resolusi jihad yang juga berketepatan memang di bulan ini gitu ya. Ini kan hari pahlawan. Hari pahlawan itu ditenggarai dengan ada resolusi jihad yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu adalah bagian yang kami lakukan hari ini dalam hal pembelaan Palestina, dan tentunya kita menghimbau kepada penguasa-penguasa di negeri ini, kepada tentara-tentara di negeri ini untuk mereka itu siap untuk menyerukan jihad fisabilillah. Hingga kini tercatat lebih dari 43.000 warga Palestina meninggal dunia akibat penyerangan Israel, di mana 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, selama 1 jam, sejumlah ruas jalan protokol dan gedung pemerintahan Pemprov Jakarta mengalami gelap gulita pada Sabtu malam. Pemadaman lampu dilakukan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka menghemat energi serta mengurangi emisi karbon. Pada pukul 20.30 Sabtu malam, pemadaman lampu dilakukan Pemprov Jakarta. Lampu penerangan jalan di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat pun padam bersamaan. Tidak terkecuali lampu penerangan jembatan penyeberangan orang dan halte bus juga padam. Pemadaman lampu berlangsung serentak di ruas jalan protokol dan jalan arteri di 5 wilayah Jakarta. Meski demikian, pemadaman lampu tidak mempengaruhi aktivitas warga berlalu lalang dengan kendaraannya. Pemadaman selama 60 menit juga dilakukan di gedung instansi Pemprov Jakarta, kecuali gedung pelayanan umum seperti rumah sakit dan puskesmas. Tujuan pemadaman lampu untuk menarik kesadaran masyarakat agar peduli terhadap gerakan hemat energi sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran ini terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan seperti biasanya, di mana perlambatan kecepatan juga terjadi di antrian traffic light. Namun peningkatan volume kendaraan ini terlihat ke arah Kuningan maupun kendaraan yang akan mengarah ke Saharjo. Kita ketahui juga di Saharjo ini terdapat jalan menuju pusat-pusat perbelanjaan, kemudian ke arah Kuningan juga terdapat pusat-pusat perbelanjaan, sehingga memang volume kendaraan ke arah tempat-tempat tersebut mengalami peningkatan di siang hari ini. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dominasi kendaraan pada siang hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4, kemudian kendaraan roda 2. Hal ini bisa kita lihat antrian di traffic light ini mencapai 150 meter ke belakang. Selepas traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal.
Kemudian dari arah Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Cawang dari arah Saharjo dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi kegiatan masyarakat di arah Tebet memang sedikit mengalami kepadatan aktivitas di kawasan ini juga menjadi hal yang perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang akan melintas di kawasan Tebet tentunya. Dan juga bagi para pengguna jalan yang akan melintas ke arah Cawang, tentunya Anda untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Kemudian berilah ruas jalan untuk kendaraan bus Transjakarta, terutama kendaraan roda 2, untuk tidak memasuki kawasan bus Transjakarta. Hal ini demi terciptanya keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, tentunya periksa kembali kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Tentunya tidak lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai bukti legalitas kepemilikan kendaraan di jalan raya. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Reza, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.